Apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah kita dapat kembali berkumpul dalam mata pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan Ibu Zahrana. Oke anak-anak semua, sebelum Ibu memberikan materi pada pekan ini, sebelumnya Ibu akan memberitahukan bahwa materi pada pekan ini yaitu hidup berkah dengan ekonomi Islam 4, yaitu mengenai sewa menyewa dan syirk. Oke anak-anak semua, sebelum pada materi ini orang menanyakan terlebih dahulu, apa itu pembelajaran pada pekan selanjutnya? Ada yang masih ingat? Oke, masih ingat ya semuanya. Pada pekan kemarin Ibu menjelaskan mengenai macam-macam muamalah. Ada berapa macam-macam muamalah tersebut? Macam-macam muamalah terbagi ada 2 bagian. Yang pertama ada jual beli. Nah, jual beli itu terbagi ada syarat jual beli dan juga ada khiyar dan riba. Dan yang kedua ada hutang piutang. Nah, sekarang pada pekan ini Ibu akan menjelaskan mengenai sewa menyewa dan syirk. Oke anak-anak semua, itu materi yang akan disampaikan pada pekan ini. Juga kalian kalian harus tahu dulu apa itu tujuan mempelajari pembelajaran kali ini Ibu, yaitu menelaah prinsip-prinsip dan praktik ekonomi dalam Islam. Oke, baik anak-anak semua, apakah kalian sudah siap? Baik, sudah siap ya. Sekarang Ibu akan memulai pembelajaran kali ini, yaitu mengenai sewa menyewa. Apa itu sewa menyewa? Nah, sewa menyewa dalam kajian keislaman, sewa menyewa disebut dengan istilah ijarah. Apa maksudnya? Secara bahasa, ijarah berasal dari kata ajru yang berarti pengganti. Sedangkan secara istilah, ijarah adalah akad atas manfaat yang dimaksud. Lagi diketahui dengan tukaran sesuai dengan kesepakatan. Dengan kata lain, ijarah adalah jenis akad untuk mengambil manfaat dengan kompensasi. Manfaat di sini berupa manfaat atas barang, misalnya rumah yang dikontrakan dan mobil yang direntalkan serta segala hal yang berkaitan dengan semua. Tadi Ibu menjelaskan mengenai pengertian sewa menyewa. Sekarang Ibu akan menjelaskan dalil nakli sewa menyewa. Dalil nakli sewa menyewa itu terdapat dalam Al-Quran yang artinya, tempatkanlah mereka para istri di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu, dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Dan jika mereka istri-istri yang sudah ditalak itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkah sampai mereka melahirkan kandungannya. Kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu, maka berikanlah imbalan kepada mereka dan musyawarahkan di antara kamu segala sesuatu dengan baik. Dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu pun. Baik anak-anakku semua, itulah arti dari Al-Quran yang mengenai dalil nakli sewa menyewa. Kalian di rumah bisa sambil membaca ayatnya ya dan mengikuti. Oke, sekarang Ibu akan menjelaskan mengenai rukun ijarah. Apa itu rukun ijarah? Ada yang sudah terpikir dalam otaknya apa itu rukun ijarah? Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan apa saja rukun ijarah atau rukun apa? Iya, sewa menyewa. Itu ada 3 ya anak-anakku semua. Yang pertama, ada yang menyewa dan yang menyewakan ada syaratnya. Apa itu Bu syaratnya? Nah, syaratnya yang pertama berakal. Itu seperti kita ya, berakal. Apakah ada yang tidak berakal? Alhamdulillah semuanya berakal. Dan manusia itu adalah makhluk yang bersyukur yang Al-Quran. Dan yang kedua ada balik. Dan yang ketiga, kehendak sendiri bukan dipaksa, tidak ada paksaan. Dan yang keempat, keduanya tidak bersifat mubazir. Nah, itu adalah rukun ijarah atau sewa menyewa yang pertama. Dan yang kedua yaitu rukunnya sewa. Dan yang ketiga yaitu manfaat atau syarat manfaatnya, yaitu ada yang pertama manfaat yang berharga. Dan yang kedua, keadaan manfaatnya dapat diberikan oleh yang menyewakan. Jangan kita menyewakan barang yang tidak bisa kita pakai gitu ya. Dan yang ketiga, diketahui kadarnya dengan jangka waktu tertentu. Misalnya menyewa rumah selama 1 tahun gitu, tidak menyewa rumah. Nah, kan jangkanya berapa? Jadi kita harus tuliskan bahwa jangkanya 1 tahun misalnya, ataupun 1 bulan bisa ya. Nah, semua kita habis pembelajaran mengenai ijarah, kalian dapat memahami ya mengenai rukun ijarah yang tadi. Sekarang Ibu akan memberikan materi lagi mengenai syarat sah sewa menyewa. Apa anak-anak semua? Syarat sah sewa menyewa. Oh, baik ya. Nah, di sini syarat sah sewa menyewa yaitu ada 5 bagian. Apa aja Bu? Nah, Ibu akan jelaskan ya. Yang pertama, kedua belah pihak
rela apabila ada salah satu pihak dipaksa untuk melakukan akad, maka akadnya tidak sah. Hal ini termaktub dalam Quran surat An-Nisa ayat 29. Jadi sangatlah tidak boleh ada paksaan dalam sewa menyewa. Dan yang kedua yaitu mengetahui manfaat barang tersebut dengan jelas guna mencegah terjadinya fitnah. Jadi harus jelas, jangkanya harus jelas, barangnya apa, kegunaannya apa. Dan yang ketiga yaitu barang yang menjadi objek akad dapat diserah terimakan pada saat akad. Jadi pada saat kita akad, barangnya harus ada tempat, syaratnya apa aja, kegunaannya apa aja, manfaatnya apa aja, harus dibagarkan atau dijeberkan ya anak-anakku semua. Dan yang keempat, barang dapat diserah terimakan termasuk manfaat yang dapat digunakan penyewanya. Dan yang terakhir, manfaat barang tersebut status hukumnya mubah, bukan termasuk yang diharamkan. Itu berarti barangnya yang harus boleh, yang halal, dan jangan yang diharamkan. Baik anak-anak semua, itulah syarat sah sewa menyewa. Apakah ada di antara kalian yang masih bingung mengenai syarat sah sewa menyewa? Apabila bingung, boleh kalian nanti klik di kolom komentar untuk ditanyakan pertanyaan. Oke anak-anak semua, sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan mengenai syirkah. Tadi Ibu sudah menjelaskan apa? Mengenai apa? Sewa menyewa. Pintar sekali. Sekarang Ibu akan menjelaskan mengenai syirkah. Apa itu syirkah? Nah, pengertiannya Ibu akan memberitahu pengertiannya kepada kalian yang ada di pinggir ini. Nah, syirkah menurut bahasa adalah ikhtilat atau berbaur. Adapun menurut istilah, syirkah ialah perserikatan yang terdiri atas dua orang atau lebih yang didorong oleh kesadaran untuk meraih keuntungan. Para ahli sepakat bahwa syirkah atau persorangan ialah perjanjian antara dua orang atau lebih untuk menjalankan sesuatu usaha dengan tujuan untuk mencari keuntungan bersama. Syirkah ini terbentuk tanpa disengaja, misalnya berkaitan dengan harta warisan. Itu anak-anak semua pengertian syirkah ya. Dan selanjutnya Ibu akan langsung aja mengenai. Oke anak-anak semua, sekarang Ibu akan menjelaskan mengenai rukun syirkah. Nah, rukun syirkah itu ada berapa? Ada 3, sama seperti rukun apa yang tadi Ibu jelaskan? Iya, sewa menyewa. Yang pertama yaitu sigot, lafad, akad, dan ada pula syarat sah akad berupa tasaruf. Apa itu tasaruf? Nah, tasaruf itu adanya aktivitas pengolah. Dan yang kedua, yang di sebelah sini, yaitu orang yang berserikat, yaitu dua belah pihak yang berakad, yaitu akidan. Dan yang ketiga yaitu adalah pokok modal atau pekerjaan yang disebut ma'qud, ail ma'qud yang disepakati. Itu anak-anakku semua, rukun syirkah yaitu ada berapa? Ada 3. Baik anak-anakku semua, selanjutnya di sini Ibu akan menjelaskan mengenai macam-macam syirkah. Macam-macam syirkah itu ada berapa sih Ibu? Nah, pada slide ini Ibu menjelaskan 3 macam-macam syirkah. Yang pertama ada syirkah inan. Apa itu syirkah inan? Syirkah inan adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memberi kontribusi kerja amal dan modal mal. Syirkah ini hukumnya boleh berdasarkan dalil sunnah dan ijma sahabat. Nah, di sini si pemberi kontribusi dan yang memberi modal itu sama rata dan mereka akan mengambil keuntungan juga sama rata, misalnya 50% dengan 50%, karena mereka memberikan modal berupa uang dan memberikan kinerja yang sama ya. Dan yang kedua ada syirkah abdan. Apa itu syirkah abdan? Syirkah abdan adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang masing-masing hanya memberikan kontribusi kerja amal tanpa kontribusi modal ya. Dan yang ketiga ada syirkah wujud. Apa itu syirkah wujud? Syirkah wujud adalah kerjasama karena didasarkan pada kedudukan, ketokohan atau keahlian wujud seorang di tengah masyarakat. Dan syirkah wujud adalah syirkah antara dua pihak yang sama-sama memberikan kontribusi kerja amal dengan pihak ketiga yang memberikan kontribusi modal mal. Nah, ini hampir sama dengan syirkah abdan ya anak-anak semua. Itulah 3 macam syirkah. Dan selanjutnya Ibu akan menjelaskan 3 macam lagi syirkah. Jadi ada berapa macam-macam syirkah itu? Iya, baik, ada 6. Oke
anak-anakku semua, tadi Ibu telah menjelaskan 3 macam-macam syirkah dan semuanya ada 6. Sekarang Ibu akan menjelaskan 3 lagi macam-macam syirkah. Yang keempat yaitu ada syirkah mufawadah, adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang menggabungkan semua jenis syirkah di atas. Dalam pengertian ini boleh diberangkatkan sebab setiap jenis syirkah yang sah berarti boleh digabungkan menjadi satu. Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan jenis syirkahnya, yaitu ditanggung oleh para pemodal sesuai porsi modal jika berupa syirkah ringan, atau ditanggung per modal saja jika berupa rumah, atau ditanggung mitra usaha berdasarkan presentasi barang dagangan yang dimiliki jika berupa. Ya, dan semua itu adalah macam yang keempat yaitu syirkah mufawadah. Nah, yang kelima yaitu ada syirkah mudorobah. Apa itu syirkah mudorobah? Syirkah mudorobah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak. Pihak pertama menyediakan semua modal dan pihak kedua menjadikan pengelola atau pengusaha. Nah, keuntungannya secara mudorobah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Dan yang keenam yaitu ada musako, muzaroh, dan muhobaroh. Apa itu musako, muzaro, dan muhobaroh? Nah, musako adalah kerjasama antara pemilik kebun dan petani. Pemilik kebun menyerahkan kepada petani agar dipelihara dan hasil panennya nanti akan dibagi dua menurut presentase yang ditentukan pada waktu akad. Dan apa itu muzaro? Nah, muzaro itu yaitu adalah kerjasama dalam bidang pertanian antara pemilik lahan dan petani penggarap. Dalam kerjasama ini, benih tanaman berasal dari petani. Sementara muhobaroh ialah kerjasama dalam bidang pertanian antara pemilik lahan dan petani penggarap. Dalam kerjasama ini, benih tanamnya berasal dari pemilik lahan. Nah, bedanya muzaro dan muhobaroh itu yaitu muzaro itu yang benihnya itu dari petaninya, sedangkan muhobaroh yang memberikan benihnya dari pemilik. Oke, anak-anakku semua, itulah macam-macam syirkah yang ada berapa? Ada 6. Ya, boleh kalian baca-baca kembali mengenai macam-macam syirkah ini, dan boleh kalian referensi mencari contoh-contoh mengenai macam-macam syirkah ini ya, anak-anakku semua. Oke, anak-anakku semua, alhamdulillah kita berada di penghujung materi, menuju pembelajaran kali ini ya. Ibu akan mengevaluasi semuanya dari awal sampai akhir. Nah, boleh kalian simak ya. Yang pertama tadi Ibu menjelaskan mengenai sewa menyewa, pengertiannya, syaratnya, rukunnya, dalilnya, dan juga ada syirkah, ada pengertiannya, rukunnya, macam-macamnya. Telah Ibu jelaskan tadi ya, anak-anak semua. Dan nanti evaluasinya Ibu akan berikan melalui Google Form ya, anak-anak semua. Dan boleh kalian isi dalam jangka waktu 1 jam ke depan ya. Oke, anak-anak semua, alhamdulillah pembelajaran kali ini telah selesai, dan mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan membacakan lafaz hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.